Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Den TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengupas tentang binatang-binatang yang misteri di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ada binatang, jangan terburu-buru. Binatang yang masuk ke rumah kita itu diusir ataupun dipukul. Tapi dilihat dulu, hewan seperti apakah sebagai pertanda datangnya kemakmuran dan rezeki di dalam kehidupan kita. Untuk itu para saudara, kita harus memahami bahwasanya memang rezeki adalah rahasia dari Ilahi Robbi dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya rezeki tersebut. Hal itu biasanya tidak terjadi atau sesuatu yang tidak wajar. Tiba-tiba hewan tersebut masuk ke dalam rumah kita tanpa sengaja dan secara tiba-tiba. Hal ini sudah sering terjadi pada zaman nenek moyang kita, hingga zaman sekarang pun sering terjadi, tapi sering diabaikan. Sehingga di dalam ilmu Titen mengatakan bahwasanya rumah yang dimasuki binatang-binatang tertentu bisa jadi itu merupakan pertanda saudara akan mendapatkan kelimpahan rezeki, kelimpahan kejayaan, dan kemakmuran. Perlu diingat bahwa bukan hanya binatang yang menyebabkan rezeki itu datang, tapi hewan tersebut sebagai tanda atau kabar baik bagi kita di dalam rumah. Jadi harap jangan dikait-kaitkan dengan agama apapun, karena di dalam ilmu leluhur ini yang sudah diteliti ribuan kali, bahkan berulang-ulang. Jadi, sejak zaman dahulu kala, sebelum kita lahir, nenek moyang kita lahir ilmu ini sudah ada dan sering terbukti. Apakah kita mengabaikannya? Bagi generasi penerus, tentu kita tidak akan mengabaikan warisan para leluhur. Nah, lalu binatang seperti apakah? Bahwa kedatangannya merupakan suatu pesan atau simbol bahwa kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Di hal yang pertama ini adalah jika ada binatang tawon atau lebah. Tawon atau lebah madu ini kalau orang zaman dahulu mengatakan tawon madu bukan tawon lainnya, dan hewan lebah madu ini bila hinggap di daun pintu rumah kita, ini salah satu tanda tidak akan lama lagi kita akan mendapatkan lancarnya rezeki yang tidak masuk akal. Dengan catatan bahwa lebah tersebut tidak memiliki sarang atau sarang tawon di rumah kita. Jadi semacam lebah madu yang liar yang mampir di rumah kita. Nah, seperti itu. Dan saudara tidak tahu dari mana asalnya, karena di rumah saudara tidak ada sarangnya. Ini sebagai pertanda bahwa saudara akan mendapatkan rezeki yang mendadak. Dan selanjutnya yang kedua adalah jika di dalam rumah kita dimasuki oleh hewan kupu-kupu yang berwarna-warni, yang indah itu dan sayapnya itu tidak coklat. Pokoknya yang berwarna-warni, bukan polos. Ada kupu-kupu yang warnanya coklat, yang warnanya hitam. Nah, tapi kupu-kupu ini yang berwarna-warni semacam pelangi, hijau, kuning, pokoknya dicampur dalam satu kupu itu. Mempunyai warna-warni yang indah di dalam sayapnya. Nah, ini termasuk pertanda, walaupun hitam warnanya, tapi ada warna-warni atau ada batiknya, ini masuk juga tandanya. Pada waktu siang hari masuk di dalam rumah kita, itu akan pertanda kita akan kedatangan suatu tamu dengan membawa kabar yang sangat baik. Dan tamu tersebut akan menularkan lowongan pekerjaan, lowongan usaha, peluang rezeki kepada kita. Contohnya, saudara saat ini pengangguran, tiba-tiba ada tamu dan mengajak dan tawaran untuk bergabung atau bekerja kepadanya. Ataupun saudara mendapatkan peluang rezeki yang luar biasa yang selama ini belum didapatkan. Jadi intinya positif sekali yang akan saudara dapatkan. Nah, ini salah satu tanda kupu-kupu masuk dalam rumah saudara. Dan selanjutnya yang ketiga adalah hewan capung. Bila hewan tersebut pada siang hari masuk di dalam rumah saudara, itu adalah salah satu pertanda bahwasanya kita akan mendapatkan rezeki ataupun kemuliaan, kemakmuran, dan kebahagiaan.
perlu diingat bahwa capung tersebut memang jarang ada di rumah kita. Karena kalau rumahnya memang di sekitaran seperti area persawahan, perkebunan yang sering diterbangi capung, itu sangat beda. Tapi kalau rumah saudara di tempat pemukiman padat penduduk, di desa maupun di kota, itu sangat jarang sekali capung yang ada berseliweran. Bila hal ini sampai terjadi, masuk di dalam rumah itu pertanda kita akan mendapatkan kemakmuran rezeki atau keberuntungan dalam waktu jangka yang tidak lama atau sangat dekat sekali, beberapa hari kemudian. Nah, ini salah satu pertanda capung yang masuk ke rumah kita. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ketika pada siang hari rumah kita dimasuki oleh burung emprit atau burung gereja atau burung perkutut. Tiba-tiba ada di teras rumah saudara atau masuk rumah saudara. Itu tandanya saudara akan mendapatkan rezeki yang nomplok atau mendapatkan kabar yang baik dan mendapatkan peluang yang sangat besar dalam hal rezeki. Pokok intinya kabarnya kabar gembira karena jarang sekali burung-burung tersebut masuk ke rumah kita. Apalagi di tempat saudara jarang sekali ada burung-burung yang terbang. Nah, kalau kedapatan masuk di dalam rumah kita atau di teras kita, itu pertanda saudara akan mendapatkan kabar yang baik sekali tentang rezeki. Dan selanjutnya yang kelima adalah bila pada malam hari di rumah saudara kemasukan belalang yang warnanya hijau. Itu pertanda saudara akan mendapatkan kabar gembira, terlepas dari keterpurukan atau terlepas dari kasus apapun, dan mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Belalang yang warnanya hijau adalah lambang kejayaan, kemakmuran, yang berarti kita akan menemukan jalan keluar yang sangat efisien. Tapi bila belalangnya berwarna coklat, itu pertanda kita akan mendapatkan solusi masalah yang kita lagi hadapi. Kalaupun saudara tidak memiliki masalah, ada belalang yang warnanya coklat masuk ke rumah kita, ataupun belalang yang warna hijau masuk, itu biasanya kita akan mendapatkan suatu kabar yang sangat baik. Intinya sangat positif tentang rezeki atau peluang yang luar biasa. Contohnya seperti naik jabatan, naik gaji, usahanya maju, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang keenam yaitu kemasukan jangkrik. Itu pertanda akan ada saudara atau teman atau sahabat karib yang akan ke rumah kita. Nah, ini bisa terjadi. Contohnya, teman lama yang sangat lama tidak pernah ketemu atau jarang sekali bertemu. Tiba-tiba datang ke rumah saudara dan mengajak kerjasama tentang mendapatkan rezeki. Usaha kerjasama tentang bisnis dan lain sebagainya. Intinya, saudara mendapatkan peluang rezeki yang besar yang selama ini belum pernah didapatkan. Nah, yang ketujuh adalah ada hewan ayam yang masuk ke rumah. Apalagi ayam jago tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Kita tidak tahu dari mana asalnya ayam itu. Yang jelas, itu bukan binatang ternak atau hewan ternak milik tetangga. Tiba-tiba ada ayam yang masuk ke dalam rumah atau pekarangan rumah kita atau halaman rumah kita. Kemudian ayam jago tersebut berkokok. Nah, inilah pertanda saudara akan mendapat rezeki yang sangat besar yang akan mengalir deras yang menuju ke tempat kita. Dan selanjutnya yang kedelapan yaitu adalah ketika rumah kita dimasuki kucing liar yang saudara tidak tahu kucing siapa, bukan peliharaan tetangga atau siapapun. Namun kucing asing dan tiba-tiba kucing tersebut masuk ke dalam rumah kita dan dia menatap kita beberapa saat kemudian. Itu menandakan bahwa kita dalam waktu dekat ini akan mendapatkan rezeki yang sangat besar, rezeki yang mendadak, rezeki yang menomplok. Barangkali kucing tersebut juga melihat sesuatu aura yang positif yang memancar di dalam wajah saudara, sehingga dia heran. Sebenarnya yang dia lihat itu biasanya bukan saudara, tapi aura yang memancar yang menutupi di dalam wajah saudara yang dilihat oleh kucing tersebut. Itulah tanda dan alamat binatang-binatang yang masuk ke rumah kita. Mendahulu di dalam ilmu Titen, hal-hal demikian sudah mendarah daging dari generasi ke generasi.
apalagi di dalam generasi penerus zaman modern serba canggih ini. Sungguh terkikis nasihat-nasihat leluhur kita. Semoga pada generasi ini ada generasi penerus selanjutnya. Karena dengan ilmu leluhur ini sangat luar biasa, kita akan mengerti budi pekerti, adab, sopan santun, saling mengasihi, saling menghormati kepada orang lain. Dan alam semesta raya akan membuka wadah kita, rezeki kemakmuran yang luar biasa. Cukup sekian dari channel kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.